Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang taat salam wa syukur rahimakumullah. Kembali kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkannya bisa melaksanakan salat waktu subuh berjamaah di masjid. Ini salah satu di antara nikmat pada hari ini yang Allah memberikannya kepada kita. Karena kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan salat waktu subuh berjamaah itu lebih afdal daripada melaksanakan amal ibadah satu malam subuh. Dan hadis ini sebelum ada terjadi penyakit COVID-19 di Hulu Sungai Selatan, di masjid di mushola atau di laga-laga hadis ini ditulis, dibagikan ibadah. Ada hadis ditulis sholat waktu subuh berjamaah lebih afdal dari semalam subuh. Jadi ini kita pagi hari ini alhamdulillah bisa mengamalkan, bisa merealisasikan, bisa mengerjakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan izin, dengan kudrat Allah. Alhamdulillah kita bisa salat subuh berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, juga tidak lupa mari kita selalu membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali Bapak Ibu, kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan yang dimana Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Para ulama salaf, para orang-orang yang terdahulu, para aulia Allah juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berilah berkah bagi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sampai bertemu bulan Ramadan. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita tahu segala amal kebaikan apa yang kita kerjakan di bulan Rajab ini oleh Allah diberikan pahala berlipat-lipat. Pada pertemuan kita subuh yang kemarin menceritakan tentang hati, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj oleh Jibril dan kawan-kawan, Jibril dan Mikail dan Israfil menurut ceritanya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuka dan
dengan air Zam-Zam 3 kali. Jadi semalam sampaikan sudah bahwasanya bukan berarti bila Jibril membersihkan berarti di dalam dada Nabi itu ada kotoran, tidak demikian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu baik sebelum menjadi Nabi dan Rasul, apalagi setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, tidak pernah oleh Allah tersentuh dosa. Jadi bersih. Lalu timbul pertanyaan, kenapa? Ini adalah pelajaran bagi kita bahwasanya kita ini perlu membersihkan hati kita. Kalau Jibril dada Nabi Rasulullah SAW dibersihkan menggunakan air Zam-Zam. Menurut cerita dalam kisah beliau Isra wal Mi'raj ini, terus timbul pertanyaan, kalau dada ataupun hati Rasulullah tidak berdosa, hati kita apa? Nah, jiwa kita apa? Inilah apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwasanya memang selain daripada Nabi dan Rasul, siapapun orangnya itu tidak maksum, tidak terpelihara dari dosa, termasuk kita. Yang tua, yang alim, ya kan, siapapun orangnya selalu ada dosa di hati kita. Dosa itu ada yang disebut namanya dosa al-kabair, dosa al-ghadab, ada dosa yang kecil, ya kan, dosa yang halus kitanya. Kemudian dosa itu datang ada dari mata, melihat sesuatu yang terlarang dosa, mendengar sesuatu yang terlarang dosa, mengucapkan kalimat yang terlarang dosa, tangan kita mengerjakan yang terlarang dosa, kaki kita berjalan menuju tempat-tempat apa yang kita yang dilarang juga dosa, mulut kita berkata yang dilarang juga dosa. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan satu kali dosa kita kerjakan, satu noda timbul di hati kita. Satu kali langsung hati kita yang bersih seperti cermin, kalau sudah ada dosa titiklah noda kita. Kalau dua kali kita tidak tobat, kita kerjakan lagi, titik lagi, timbul lagi titiknya kita. Sehingga semakin sering kita mengerjakan dosa, semakin banyak noda di hati kita. Kalau hati kita itu sudah kena noda, akhirnya cermin yang bersih itu akan menjadi redup. Bahasa kitanya padat. Bila ia sudah gelap, bila sudah ada, kita bicara pin, tapi bicara pinnya kotor. Wajah kita, muka kita ada tapi rampakkan, tapi kelihatan. Karena apa? Karena tertutup oleh noda yang ada di cermin. Dan disinilah kita tahu kadang-kadang pendengar yang baik, tahu sudah pendengar ini yang dilarang, ya kan? Tahu ini sudah kada boleh diucapkan, kita tahu sudah bahwasanya ini kada boleh dikerjakan, tahu sudah ini tidak boleh dilarang, kita datangi misalnya, lalu kita kerjakan, ya kan? Berhati-hati, seolah-olah kita bukan melihat, seolah-olah di kita itu ada pandangan, seolah-olah di wajah kita itu ada tahu. Sehingga itu apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menceritakan dalam surah Al-A'raf, jangan salah, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah mengatakan, sungguh banyak kami masukkan ke dalam neraka jahannam, neraka nomor 1, paling sadis, paling sangat ditakuti. Neraka di antara neraka itu neraka jahannam dan neraka yang paling sadis oleh Allah. Nah, bahwa negara di jahannam katsiran minal jinni wal insi.
masuk golongan makhluk Allah namanya jin dan manusia. Kita manusia. Kenapa masuk dalam kejahatan? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya akal tapi tidak dipakai. Pintar bukannya orang gila, bukannya orang ada waras, bukan ada orang tombak. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Matanya melihat tapi seolah-olah buta. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi seolah-olah tidak mendengar. Kayak ada pintar, akal ada, kayak ada bahasa. Mata ada, kayak buta. Telinga ada tapi tidak ada mendengar. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka orang-orang yang seperti ini sama dengan binatang kasar badan. Kalau mendengar ayat ini kasar badan, ulaika kal an'am, binatang tidak berjalan. Jadi Allah mengatakan bukan Nabi, bukan Rasul, Allah mengatakan ulaika kal an'am. Kenapa? An'am binatang kucing itu, kucing jangan dimakan itu apa sesuatu itu ada mendengar kucing. Mendengar ya, tapi apa perluannya? Cing jadi bapak dia kalau larang itu kayak ada bapak di sana ada bapak. Bermata kada melihat, bertelinga kada mendengar, berakal kada dua kayak ada berakal oleh Allah Taala. Bahkan ayat itu mengatakan belhum atau bahkan manusia jin yang tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan akalnya, ketika an'am belhum atau bahkan lebih jelek, lebih sesat lagi dari binatang. Sini lagi manusia kalau ingin selamat di dunia ini tidak ada jalan lain. Pertama kita ikutilah apa yang diberikan petunjuk oleh Rasul. Kemudian dijadiin. Tapi waktu sebelum meninggal bahkan taraktu fikum amrayn, kata Nabi, aku tinggalkan kalian ini sahabat-sahabat Nabi waktu dikatakan taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kalian ini dua perkara. Pertama apa? Al-Quran wal hadis. Al-Quran tidak ada peninggalan dari Rasulullah, dari Allah, ya kan? Dan Rasulullah kepada kita. Ini warisan kita. Ini yang kita waris. Ini yang kita ambil, kita yang ditinggalkan oleh Rasulullah, bukan berupa harta yang bertumpuk-tumpuk, tidak. Bukan kekayaan dunia yang mewah, tidak. Bukan gedung yang bertingkat, tidak. Tapi Allah memberikan kepada Rasulullah. Rasulullah meninggalkan kepada warisannya Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, selama kamu berpegang dengan yang dua ini dan lebih abadah, kamu tidak akan sesat, kamu akan selamat. Jadi kita di dunia ini yang penting yang pertama dulu kita pegang adalah ikutilah apa yang dikatakan Rasulullah. Ikutilah petunjuk apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Bila kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, dijamin oleh Rasulullah, kita tidak akan nyasar, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kembali kisah dosa, makin banyak dosa yang kita lakukan makin gelap. Kalau udah makin gelap, manusia ini udah makin gelap, ya kan? Tidak masuk lagi apa-apa masukan memberikan, tidak ada masuk. Ada mendengar begini tidak ada tertarik, mendengar kebaikan tidak tertarik. Mendengar juga tak takutkan, kada takutan. Jadi pandangan kebaikan tidak tertarik, ya kan? Mendengar iya kejahatan tidak takut. Dan di sini dah dirunut manusia sering kejahatan. Tapi bila mendengar urusan dunia, paham benar, mengerti benar, ya kan? Panas pegawai bila yang urusan dunia, oh ya urusan materi. Nah, jaga menguntungkan dunia, jaga menyelamatkan dunia, berat banget biayanya. Dia sanggup, ya kan? Kayak apa susahnya, kayak apa sulitnya mengerjakan pekerjaan dunia, panas, hujan, ribut,
ya kan? Tidak tahu, pokoknya kalau urusan dunia miris. Tapi kenapa manusia orang yang beriman, tidak bukan orang yang tidak beriman, saudara kita orang muslim orang yang beriman, tapi kenapa kalau urusan akhirat yang sudah sering dikatakan dari Al-Quran berulang-ulang, Nabi juga mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ataupun pekerjaan yang untuk membawa kebahagiaan untuk akhirat apa saja? Khairul laka minal ula, lebih baik daripada apa yang kita kerjakan di dunia ini. Tanpa kamu bisa jadikan kisah Harun ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi zaman kerajaan Fir'aun, diberi oleh Allah Taala dunia yang luar biasa. Jadi kaya. Di dalam cerita itu orang yang terkaya pada waktu itu adalah Qarun, dan ini ditulis dari Al-Quran. Sampai pada suatu hari Nabi Musa kepada Qarun berkata, Qarun, kamu orang kaya, kamu orang sugih, bisa sadar dia Kasi kita aja, jangan terlalu laut. Bisa sadar dia, kalau susah terlalu berpakaian sederhana aja, karena terlalu banyak. Ayo awas ada orang sampai kasih kuat, ya bahasa kita aja. Pakailah seadanya saja. Qarun ternyata mendengar nasihatnya dari Musa ini, pulihkan rumah, malah mengambil pakaian-pakaian yang mahal, pakaian yang luar biasa. Sengaja begitu Nabi Musa memberikan nasihat supaya disuruh sederhana, jangan keterlaluan bermewah-mewah, akhirnya Qarun malah mengambil semua pakaiannya. Kamarnya habis, bajunya sampai sepatunya sampai segalanya, sampai kendaraannya pun. Dulu kan tidak ada mobil, tidak ada apa, kendaraannya cuma hanya keledai, kuda, ya kan, diambillah keledai yang paling mahal harganya. Banyak duit, belum kan keledai yang mahal. Tahu-tahu begitu sudah dipakai pakaiannya, pakai keledai, kemana jalannya? Menghagati ke rumahnya Nabi Musa. Jalan dari rumahnya menuju sampai menghapus lawan Nabi Musa. Sampai waktu melihat, teman tahu berpandangan melihat Qarun laut, pakaian luar biasa. Banyak kamu boleh tak jalan beliau melihat tak kayak apa? Ternyata pakaian Fir'aun sampai tebak, banyak Qarun pakaian kayak pas sampai di antara yang menuntut melihat ini tergiur dengan pakaiannya. Bisa kita ya melihat kemegahannya. Qarun juga ucap, ya Allah, berlimpah, berilah kami juga harta kekayaan yang berlimpah banyak supaya kami bisa memakai kayak pakaian yang dipakai oleh Qarun ini. Demikian katanya di dalam Al-Quran. Tapi hingga jadi ada orang yang beriman, hingga jadi ada orang beriman. Kamu ucap dari Allah, berilah kami pakaian, berilah kami juga rezeki yang banyak supaya kami juga hibarlah kayak Qarun, punya baju kayak Qarun, punya sandal sepatu kayak Qarun, dia kan. Ujar pula tak beriman di sampingnya, kawan, jangan kayak itu kawan saya. Tak berkata, semua apa yang kita kerjakan di dunia sekarang itu lebih baik daripada yang dipakai oleh kamu nanti di akhirat. Adalah di sini ya. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah sudah akan diberikan bedanya, pahalanya, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isinya, langit dan isinya. Hanya subhanallah, alhamdulillah, karena apa? Ampun Qarun ini. Menurut ceritanya, Nabi Musa sudah makan dengannya Harun berbuat supaya harta kekayaan Qarun ini pada suatu saat akan hilang bersirna. Ternyata ada lawas di kejadian Qarun menghadapi Nabi Musa ini, maka sabda bibil Allah. Akhirnya harta kekayaan Qarun lawan Qarunnya, lawan hartanya, semua termasuk ke dalam tanah sampai sekarang. Nah, begitu kejadian ini
melihat harta karun yang berlimpahan ke Jakarta di laut lainnya padahal tak aja orang harta karun tetap musuh habis ke dalam tanah. Ada dia cari kerajaan lagi. Yang berucap tadi, yang berdoa tadi, apa jadi? Alhamdulillah, jangan kami diberi ulang karun, kami tak biarlah juga saja. Artinya apa? Disinilah bahwasanya kita hidup di dunia ini, manusia ini, kita ikutilah apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau ingin selamat itu aja. Sehingga Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dari ba'di. Sudah, dia kayaknya makin setahun manusia ini makin jauh dari Al-Quran. Makin setahun manusia di dunia ini makin jauh daripada hadis dari sunnah Rasul. Makin setahun demikian sudah gambarannya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Dia kan tadinya Al-Quran sudah mengatakan demikian, tadinya hadis mengatakan demikian, diamalkan, tapi amalkan itu makin setahun makin surut, makin setahun makin surut, makin setahun makin surut. Akhirnya Nabi mengatakan, bagaimana Rasulullah seandainya kami menahui zaman, tak sudah manusia ada yang mau lagi mengamalkan Al-Quran. Kami menahui zaman yang manusia sudah jauh daripada hadis. Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati. Kamu tidak ada jalan lain, turutilah sunnah. Turutilah sunnah. Artinya apa? Selama kita menuruti wa sunnati khulafa'ir rasyidin dan al-mahdiyyin min ba'd. Dan ikutilah apa-apa sunnah para sahabat-sahabatku yang al-mahdiyyin, yang mereka itu dapat petunjuk. Nah, jadi kita semuanya kalau ingin selamat kapanpun dimanapun apapun yang terjadi, turutilah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dikembali, hati kita ini harus bersih. Bagaimana kita membersihkan dosa kita? Dan disinilah kita dalam ajaran Rasulullah kita disuruh setiap hari kalau mau sholat wudu. Kita berwudu, sholat wudu itu disunatkan sebelum wudu cucilah dulu tangan bersih-bersih, ya itu masuk sunnah. Kemudian mulut kita berkumur, hidung kita istinja, ya kan. Lalu setelah sudah bersih semuanya, anggota wudu kita bersih. Muka yang baru mau besok dulu bersihkan, tangan bersihkan, kaki bersihkan, mulailah kita wudu. Dengan wudu, begitu kita mengambil air wudu di dalam hadis tadi, semua air yang jatuh habis bekas kita wudu, yang di muka, yang di tangan, yang di kepala, yang di kaki, semua dosa-dosa kecil yang ada di anggota kita yang lahir ini ikutlah jatuh. Jadi wudu, air wudu itu bukan sekadar untuk kebersihan itu saja, membersihkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita harus di mata, dosa-dosa yang ada harus di telinga, dosa-dosa kita yang ada di tangan jatuh. Oleh karena itu dalam fikih Islam, kalau bisa habis wudu, jangan sampai biasa kita jatuh bilang air wudu yang ada di muka kita biarin jatuh sendiri. Kecuali darurat. Kalau darurat, ayo sudah ambil spray, ayo ambil tisu, ya kan. Tapi kalau tidak darurat, biarkan air wudu yang bekas di muka kita itu jatuh, akhirnya dosa kita bagian muka habis. Di tangan jatuh air dosa kita habis. Ini salah satu di antaranya menghilangkan dosa yang satu. Oh, kalau begitu kita Allah Akbar sebagian. Sampai kita ruku, dosa kita dari jam kita sahaja jatuh ikut, ya kan. Waktu kita ruku sujud, ya kan. Ini dosa kita, jadi salat itu benar-benar termasuk bagian daripada upaya untuk menghilangkan dosa yang ada di dalam diri kita. Ini salah satu di antaranya upaya kita menghilangkan dosa. Jadi kita berdosa banyak. Dan kemudian kita dengan baca astagfirullah, ya. Nah, ini kan kita bawain astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, istighfar, taubat kita kepada Allah. Ini upaya
kita, bagian kita untuk membelakang. Menurut dalam perjalanan Nabi, setelah sudah bersih, ya kan, tidak langsung ditutup. Jibril memasukkan berbaca-baca pasukan ke dalam sakidah. Ya dalamnya wabalahu ibadah. Di dalam cerita ibu Nabi isi dibuat ibadah. Timbul pertanyaan, apa Nabi kata beribadah? Ya kan? Dan orang yang paling beribadah ada di dunia ini saudara Rasulullah dapat iman itu makin sudah beribadah apabila lagi ibadah. Kita aja bila sudah salat, habis salat isya, sebelum tidur atau setelah tidur kita melakukan salat sunnah namanya kita sembahyang sunat yang terakhir witir. Karena sholat witir ini bukan hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita dianjurkan setiap malam ini melaksanakan sholat sunat witir. Walaupun setelah isya, begitu habis isya boleh kita witir. Kalau kita ada terbangun kita sholat witir. Witir itu sholat ganjil. 1 rakaat witir atau 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat sampai paling banyak. Lalu apa sholat witir begitu? Sholat witir apa doa Nabi begitu? Allahumma inni as'aluka ibadatan daimah. Ya Allah, aku mohon minta kepadamu ya Allah agar imanku ini tetap. Ini salah satu di antaranya bahwasanya kita ini perlu menjaga pemeliharaan ibadah. Ya ibadah kita ini bila yang terpelihara selamat. Orang berbuat dosa itu karena pada saat berbuat dosa itu ibadah yang ada. Jangan jadi ibadah ada dosa itu. Apa kita kerjakan? Mau ucapkan padahal mengerjakan pekerjaan keluarga itu pada saat mengerjakan ibadah kita hilang. Jangan jadi ibadah kita itu ada karena maksiat. Dan ibadah ini kita jangan merasa aman. Kalau bapernya jangan ibadah ini artinya mengatakan al-ibadu yazidu wa yanqus. Ibadah itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bahkan Al-Qur'an Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hai Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah mencabik-cabikkan yang paling aneh ba'da hati kami, jangan mencabut dan merusakkan dengan ba'da idh hadaitana, setelah kami dapat petunjuk. Jadi artinya apa? Kalau bisa petunjuk Allah bagi selalu mengalir di hati kita. Setelah sudah semuanya bersih, yang pertama kali dimasukkan oleh Jibril cerita ibadah. Kita ini yang pertama begitu kita di dunia ini, kita didahulu dijalurkan supaya selamat manusia ini tidak lain adalah ibadah. Dan ini Al-Quran yang mengatakan Allah bersumpah wal asr demi waktu tersebut. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman. Al-Quran di mana ruginya orang kafir itu? Ya kan, dia berisi harta paling banyak di dunia orang kafir. Ya kan, di mana kerugiannya? Disinilah Al-Quran mengatakan sebanyak apapun harta kekayaan di dunia dimiliki oleh seseorang, itu tidak akan menjamin keselamatannya di dunia. Banyak orang kaya, luar biasa kayanya, ya kan? Bahkan belum lagi meninggal dunia, ya kan? Kadang-kadang malah ada yang berada dalam pengasingan karena kaum murid kami dua. Kenapa? Karena gara-gara harta akhirnya terpaksa harus lari, meninggalkan lari dari negeri kita ini. Kenapa? Karena kebanyakan dosa. Akhirnya kebanyakan dosa. Ada kaum bagian yang kedua, ada bagian yang kedua dosa orang bagian lari, mati di pengasingan. Banyak dosa, banyak kejadian yang bikin. Jadi tadi datang bahwasanya kita manusia ini supaya selamat bukannya dengan harta, bukan dengan tahta, bukan dengan kekayaan. Ingin selamat ialah dengan iman.
Quran mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali dia orang yang beriman dan beramal pekerjaan yang baik. Amal saleh itu yang baik, ya kan baik itu ya kan enggak tahu sebenarnya tak baik. Jangan makan haram, ya kan baik, ya kan. Jangan mau korupsi, baik, ya kan. Kalau tak banyak korupsi itu tidak baik, ada masalah yang banyak. Sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, ibadah. Jadi diperlu. Sehingga kita ini pertama dulu kita ini yang kita tumbuhkan di dalam hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu. Kita tahu, ya kan, beriman itu bukan hanya sekadar beriman bahwasanya Allah Taala itu ada, menciptakan langit dan bumi. Kita beriman menjadi dalam yang kita di dunia ini, terutama ada di dalam diri kita ini, tanpa ada pemberian dari Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya karena kelebihan, karena karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak punya apa. Ini yang ada di dalam diri kita. Coba kadang-kadang manusia lupa lawan dirinya. Kenapa? Lupa lawan dirinya. Ada merasa bahwa saja dirinya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu kalladzina nasullah. Yang Al-Qur'an kata, janganlah kau jadi sebagai orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa lupa? Ada tahu ia makan karena Allah, ia dapat dunia karena Allah, ia dapat segala Allah. Saking sungguhnya merasakan semua, sehingga akhirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada peduli, tidak dihiraukan, ya. Dia tidak merasa, tidak takut dengan Allah. Ya kan? Hayya shalah. Tadi di panggilan Allah memanggil orang-orang yang beriman, orang yang mukmin, ya, orang muslimah dipanggil hayya shalah. Ini panggilan ayo kita sembahyang bisa kita aja. Nah, berapa kali sehari, ya kan? Kita tahu, ya kan, 5 waktu, ya kan? Selalu diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, isya. 5 kali. Lumayan 5 kali sudah. Pedagang, balihan, tidak terbuka. Berarti hatinya terbuka. Mudah-mudahan kalau apa yang disampaikan ini benar, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini salah karena orang menurut sendiri. Dan mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi ulun dan kawan-kawan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan berkat bulan Rajab yang mubarak ini Allah Subhanahu wa taala memeliharakan dan menjagakan iman kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.